Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Parahikmah Indonesia (IPGOA). Di sini saya akan membahas sebuah artikel atau jurnal yang diberikan oleh dosen pengempu saya, yaitu Pak Baso Eskom MAK. Nah, di sini jurnalnya itu berjudul tentang perancangan sistem informasi koperasi syariah berbasis web, yang disusun oleh Riri Safitri, Anggi Kurniawati, Dodi Haryadi, Teknik Informatika, Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang sistem informasinya. Nah, di sini sistem informasi merupakan bagian dari suatu organisasi dengan gabungan orang, fasilitas, teknologi, media, dan prosedur sebagai alur komunikasi. Sistem informasi dapat menjadi media komunikasi dalam sebuah organisasi, baik itu secara internal maupun secara eksternal dengan penyebaran informasi. Selanjutnya, dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen yang mendukung terwujudnya sebuah sistem informasi. Nah, beberapa komponen utama pendukung sistem informasi yaitu adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat lunaknya yaitu adalah software, basis data, dan tentunya jaringan komputer. Sistem informasi memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses dan mengelola data dan informasi yang tersimpan dalam sistem tersebut. Nah, koperasi syariah. Koperasi syariah berasal dari kata cooperation, dengan co mempunyai arti bersama dan operation mempunyai arti kerja. Sehingga koperasi dapat diartikan sebagai kerjasama. Sedangkan secara terminologi, koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Nah, adapun koperasi di Indonesia yaitu telah dirumuskan secara lengkap dalam undang-undang. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Terus yang kedua yaitu berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoburunya. Yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan yaitu perencanaan sistem. Nah, perancangan sistem secara keseluruhan dibuat dengan diagram UML. Diagram yang digunakan diantaranya adalah use case diagram dan class diagram. Nah, di sini use case diagram yaitu menjelaskan hubungan atau interaksi antara use case dan aktor. Use case diagram sistem informasi yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar kedua. Yang ini. Terus kelas diagram yaitu menggambarkan struktur statistik kelas diagram di dalam sistem. Nah, gambar ketiga ini menunjukkan kelas diagram dari sistem yang akan dibangun. Nah, bisa dilihat. Kalau mungkin saya jelaskan semua ya panjang ya. Nah, selanjutnya yaitu perancangan database atau ERD. Nah, perancangan database sistem yang akan dibangun dibuat dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ERD adalah pemodelan data dalam diagram yang
berdasarkan pada data entitas di dunia nyata dan hubungan antara data. PID sistem dapat dilihat pada gambar. Nah, setelah itu perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka sistem yang akan dibangun didasarkan kepada hasil analisis sistem yang akan dibangun. Nah, gambar ini memperlihatkan struktur menu pada sistem informasi yang akan dibangun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya atau belum jelas, saya minta maaf karena dibatasi oleh waktu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.